Saya sempat berpikir gini, Tuhan, kenapa ya orang itu susah sekali berhenti dosa? Kenapa sih Tuhan susah berhenti dosa? Saya pun pernah bergumul saudara, untuk satu dosa, waduh susah sekali. Tuhan bilang ini perhatikan ini. Saudara harus ingat ini. Saudara harus ingat ini. Dosa itu, semua dosa itu membawa kenikmatan kepada daging. Ya. Ketika saudara sudah menikmati dosa itu dalam dagingmu, itu tersimpan di memori, di otak. Kenikmatan karena dosa itu akan tersimpan di otak. Sehingga setiap saudara mulai stres, setiap saudara mulai punya masalah, saudara ingin menghindar dari masalah ini dengan cara apa? Mencari kenikmatan. Kenikmatan apa yang tersimpan di otak? Kenikmatan sewaktu saudara melakukan dosa. Sehingga untuk bisa lari dari stres ini, saudara lari ke dosa itu yang sudah disimpan di memori otak. Makanya lihat, kalau saudara sudah terikat dengan game, begitu saudara stres larinya kemana? Ke game. Kalau saudara sudah terikat dengan pornografi, begitu stres larinya kemana? Pornografi. Kalau saudara sudah terikat dengan ngamuk-ngamuk, begitu stres saudara ngapain? Ngamuk-ngamuk. Kalau saudara sudah terikat dengan gosip, begitu stres cari orang tempat bergosip. Kalau saudara sudah terikat dengan narkoba, begitu stres larinya cari narkoba. Karena itu tersimpan kenikmatan itu di dalam memori. Bagaimana supaya lepas? Saudara harus menemukan sebuah kenikmatan yang melebihi dari dosa itu. Apa kenikmatan yang melebihi dosa? Ketika engkau bisa merasakan kasih Tuhan. Ketika engkau bersekutu menyembah Tuhan, merasakan kasih Tuhan, engkau bisa rasakan kenikmatan itu. Sehingga satu saat ketika engkau stres, yang engkau cari kenikmatan bersama dengan Tuhan itu. Kalau sudah sampai di level ini, engkau tidak perlu berjuang meninggalkan dosa. Sama seperti anak kecil. Waktu anak kecil, kita waktu kecil, kelereng itu menjadi kenikmatan. Betul? Uang jajan dikasih buat apa? Beli kelereng. Dapat uang beli kelereng. Begitu saudara beranjak dewasa, begitu rokok jadi kenikmatan, saudara tidak butuh lagi kelereng. Setiap punya uang beli apa? Rokok. Saudara beranjak dewasa lagi, saudara mulai terjatuh dalam minuman keras, dan saudara nikmati itu. Rokok ini tidak lagi sepenting minuman keras. Jadi harus menemukan kenikmatan di atas dari belenggu itu. Ketika kau temukan kenikmatan bersekutu dengan Tuhan, engkau tidak perlu berjuang untuk meninggalkan dosa. Karena memori otak ini sudah menyimpan kenikmatan itu dan akan ditarik kita ke sana. Ingat kisah Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Satu saat ada seorang wanita Samaria ketemu Yesus di sumur. Dia mencari kenikmatan lewat apa? Seks. Dia punya berapa suami? 5 suami, dan yang sekarang bukan suaminya. Artinya kumpul kebo. Setiap dia stres yang dia cari seks. Dia cari laki-laki. Dan dia terikat di dosa itu. Satu saat dia ketemu dengan laki-laki yang berbeda, yang bernama Yesus dari Nazaret. Yesus bilang gini, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air
di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ketika dia terima kasihnya Tuhan, dia tidak butuh lagi laki-laki yang di rumah. Kalau saudara baca nanti di ayat selanjutnya, satu kota bertobat karena kesaksian dari wanita berdosa ini. Begitu engkau mengalami kasih Tuhan dan kau nikmati, bisa menikmati Tuhan, engkau tidak butuh lagi dosa untuk memuaskan engkau. Tapi selama engkau belum ketemu Tuhan dan belum mengalami kasih Tuhan, jiwamu ini akan berpetualang mencari dosa, mencari kenikmatan. Pagi hari ini, ganti kantong anggurmu, izinkan Tuhan masuk, sehingga engkau bisa menikmati apa yang namanya persekutuan dengan Tuhan